Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setiawahyuni SPD, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Kebumen. Inilah tugas saya, koneksi antar materi Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik dengan fasilitator Bapak Ahmad Dimhari SPD MSI dan pengajar praktek Ibu Khotimah SPD. Tujuan pembelajaran khusus, CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. 1. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Dalam modul 2.3 ini, saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah teknik coaching yang memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan kompetensi coaching yang harus dimiliki yaitu kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan dalam teknik coaching di sini menggunakan alur Tirta. Dalam alur Tirta terdapat beberapa tahapan, di antaranya tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian dalam supervisi akademik terdapat 3 tahapan, yaitu pra-observasi atau perencanaan, observasi atau pelaksanaan, dan pasca observasi atau tindak lanjut. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Sebelum mempelajari modul ini, saya merasa cemas karena takut tidak bisa memahami dan menerapkannya. Setelah mempelajari modul ini, mulai dari eksplorasi konsep, saya mulai tertarik untuk mempelajari modul ini. Kemudian, saya merasa bahagia dan gembira ketika saya mampu praktik coaching dengan rekan CGP yang lain meskipun hasilnya belum maksimal. Dan saya merasa optimis jika mau belajar pasti saya bisa menerapkannya di sekolah. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar? Saya mampu mempraktikkan teknik coaching menggunakan alur Tirta bersama rekan sesama CGP sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi maupun dalam demonstrasi kontekstual yang berperan sebagai coach, coachee maupun pengamat atau observer. Keterlibatan aktif dalam diskusi dan latihan praktik selama pelatihan membantu saya memahami konsep secara mendalam. Penggunaan studi kasus dan simulasi juga memperkuat pemahaman saya. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar? Yang perlu saya perbaiki adalah kemampuan mengajukan pertanyaan yang berbobot agar dapat menggali permasalahan yang dihadapi oleh coachee sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coachee. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, kompetensi yang saya miliki mulai berkembang. Salah satunya, saya mampu mempraktikkan proses coaching menggunakan alur Tirta dalam peran sebagai coach, coachee, dan observer atau pengamat. Dan ketika saya mempraktikkan proses coaching, saya harus benar-benar mengasah kemampuan saya untuk mendengarkan secara aktif, hadir sepenuh hati, dan harus memahami apa yang dialami dan dirasakan coachee sehingga dapat memunculkan kematangan berpikir saya dan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. 2. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Pertanyaan: bagaimana penerapan coaching dalam kegiatan supervisi di sekolah dapat meningkatkan efektivitas pengajaran dan pembelajaran? Jawaban: penerapan coaching dalam kegiatan supervisi di sekolah memainkan peran penting dalam meningkatkan efektivitas pengajaran dan pembelajaran melalui kolaborasi antara supervisor dan guru. Dalam proses supervisi tradisional, hubungan seringkali bersifat top-down, di mana supervisor memberikan umpan balik tanpa keterlibatan aktif dari guru. Dengan pendekatan coaching, supervisor berperan sebagai mitra dalam pembelajaran yang memungkinkan guru merasa didengar dan dihargai. Selanjutnya, coaching mendorong guru untuk reflektif terhadap praktik melalui pertanyaan yang membimbing. Coach membantu guru mengidentifikasi kekuatan dan area untuk perbaikan dalam pengajaran mereka. Dalam coaching, guru dan coach bekerja sama untuk menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dan dicapai
relevan dan berbatas waktu atau SMART. Fokus ini pada hasil yang jelas membantu guru memahami apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Coaching dalam konteks pendidikan bukan hanya tentang mengembangkan kemampuan guru, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan pembelajaran yang optimal untuk murid. Pendekatan coaching memiliki pengaruh signifikan terhadap kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan menekankan personalisasi, keterlibatan, dan pengembangan holistik. Coaching dalam kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid memiliki pengaruh yang mendalam dan transformatif. Pendekatan ini tidak hanya mengembangkan keterampilan profesional guru, tapi juga menciptakan lingkungan pembelajaran yang memprioritaskan kebutuhan dan potensi murid secara individual. Melalui coaching, guru belajar untuk lebih memahami dan menghargai perbedaan individu di antara murid-murid mereka, sehingga mampu menyesuaikan metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan spesifik setiap murid. Salah satu dampak utama coaching adalah peningkatan personalisasi pembelajaran. Guru yang menerima coaching dibekali dengan keterampilan untuk mengenali dan mengakomodasi berbagai gaya belajar dan kebutuhan murid. Ini memastikan bahwa setiap murid mendapat perhatian yang tepat, yang pada gilirannya meningkatkan motivasi dan hasil belajar mereka. Dengan memfokuskan pada kebutuhan individu, coaching membantu menciptakan suasana kelas yang lebih inklusif dan suportif. Coaching juga mendorong guru untuk mengadopsi metode pengajaran yang lebih interaktif dan partisipatif. Teknik-teknik seperti diskusi kelompok, proyek kolaboratif, dan pembelajaran berbasis masalah menjadi lebih umum digunakan oleh guru yang telah mengikuti program coaching. Pendekatan ini meningkatkan keterlibatan aktif untuk murid dalam proses belajar yang sangat penting untuk pengembangan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Selain itu, coaching mendukung integrasi pembelajaran sosial dan emosional ke dalam kurikulum. Guru diajari pentingnya keterampilan sosial dan emosional serta cara mengajarkannya secara efektif. Murid yang mengembangkan keterampilan ini lebih mampu mengelola emosi mereka, berempati dengan orang lain, dan bekerja sama dalam tim yang semuanya berkontribusi pada lingkungan belajar yang positif dan produktif. Melalui coaching, guru juga belajar cara mengembangkan kemandirian murid dalam belajar. Dengan memberi murid tanggung jawab lebih besar dalam proses pembelajaran mereka, seperti melalui penetapan tujuan pribadi dalam penilaian diri, murid didorong untuk menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka. Ini meningkatkan rasa percaya diri murid dan mempersiapkan mereka untuk menjadi pembelajar seumur hidup. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangannya adalah budaya sekolah yang belum terbiasa dengan pendekatan coaching bisa menjadi hambatan. Di beberapa sekolah, pendekatan tradisional yang lebih hierarkis masih mendominasi, di mana guru lebih terbiasa menerima instruksi langsung daripada melalui proses refleksi dan diskusi kolaboratif. Analisis, mengubah budaya sekolah memerlukan waktu dan komitmen dari semua pihak, termasuk kepala sekolah dan guru. Pelatihan yang menyeluruh dan pendampingan yang konsisten dapat membantu memfasilitasi transisi menuju budaya yang lebih mendukung coaching. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. 1. Pelatihan dan workshop. Mengadakan workshop pelatihan yang mengedukasi semua staf sekolah tentang manfaat coaching dan bagaimana menerapkannya. Pelatihan ini harus mencakup studi kasus sukses dan praktik terbaik dari sekolah lain yang telah berhasil mengadopsi coaching. 2. Kepemimpinan visioner. Kepala sekolah dan pimpinan pendidikan harus berperan sebagai agen perubahan dengan mempromosikan budaya coaching dan memberikan contoh nyata dalam penerapan coaching. Mereka perlu secara aktif mendukung dan memfasilitasi perubahan budaya ini. 3. Membuat ketergantungan. Pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah, tetapi kegiatan supervisi tersebut saya belum mendapatkan makna dan kesan karena hanya sebatas menjalankan kewajiban saja. Dan kegiatan supervisi yang dilakukan hanya ketika saya mengajar di kelas saja dan tidak ada tahapan yang meliputi pra-observasi dan pasca observasi. Namun hanya pada tahapan pemberian nilai saja juga kritikan pedas yang menurut saya tidak membangun dan tidak menjadikan motivasi secara internal pada diri saya. Penerapan di masa mendatang.
Kegiatan supervisi ini kedepannya harus dijadikan bagian dari kegiatan yang digunakan untuk meningkatkan kompetensi guru tentunya dalam bidang akademik dan harus menggunakan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari yaitu modul 2.1. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi murid. Begitu pula dengan kegiatan coaching yang harus memaksimalkan potensi coaching agar dapat menemukan sendiri solusi dari masalah dan juga potensi yang dimiliki. Modul 2.2, dalam pembelajaran sosial dan emosional terdapat teknik stop dan mindfulness dengan tujuan menjadikan pembelajaran lebih kondusif. Siswa lebih nyaman secara psikologis, dan dalam kegiatan coaching juga seorang harus menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan berada dalam kehadiran penuh ketika melakukan coaching. Modul 2.3, coaching dalam supervisi akademik. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Supervisi akademik didefinisikan sebagai upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar mengajar melalui pembinaan dan pengembangan kompetensi guru. Tujuannya mencakup peningkatan kualitas pembelajaran, pengembangan profesionalisme guru, dan penciptaan iklim sekolah yang kondusif bagi proses pendidikan. Karangan dari Dr. Made Pidarta yang berjudul Supervisi Pendidikan, Konsep dan Aplikasinya yang diterbitkan pada tahun 1988. Selanjutnya adalah kesimpulan. Bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Peran saya sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi yaitu 1. Sebagai seorang coach di sekolah, peran saya tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan akademik siswa, tetapi juga pada pengembangan keterampilan sosial dan emosional yang esensial bagi kesejahteraan dan kesuksesan jangka panjang mereka. Dalam konteks ini, pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional menjadi dua pilar utama yang saling mendukung untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan holistik. Yang kedua, mendukung, membimbing, dan mengembangkan keterampilan serta kompetensi para guru agar dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan inklusif bagi semua siswa. Peran ini sangat terkait dengan materi dalam paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Keterampilan coaching sangat berperan dalam pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Berikut beberapa keterkaitannya adalah 1. Mendukung pengembangan pribadi. Untuk mengidentifikasi kekuatan mereka, memperbaiki kelemahan, dan mengembangkan potensi penuh mereka sebagai pendidik. 2. Mendorong refleksi dan pembelajaran berkelanjutan. Coaching mendorong pemimpin pembelajaran untuk menjadi reflektif terhadap praktik mereka sendiri. Keterkaitan yang ketiga yaitu membantu dalam membangun hubungan yang kuat antara pemimpin pembelajaran dan anggota timnya untuk menciptakan lingkungan yang komunikatif, terbuka, kolaboratif, dan dukungan saling berkembang. 4. Mengelola konflik dengan lebih baik dan memfasilitasi perubahan yang diperlukan dalam lingkungan pendidikan. 5. Mendorong inovasi dan peningkatan kualitas dengan menggunakan pendekatan coaching. Pemimpin pembelajaran dapat mendorong inovasi dalam metode pengajaran dan pembelajaran. Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.